Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ashila Quintari Wayudianti, M. Valentino Rossi, dan Salsa Bilila Pratiwi. Pada video kali ini, kami akan menampilkan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang Kerajaan Ternate dan Tidore. Latar belakang Kerajaan Ternate dan Tidore. Pada abad ke-15, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam ke sana. Di sini muncul 4 kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku Kieraha atau Maluku Empat Raja, yaitu Kesultanan Ternate yang dipimpin Sultan Zainal Abidin pada 1486 sampai 1500. Kesultanan Tidore yang dipimpin oleh Sultan Mansur, Kesultanan Jailolo yang dipimpin oleh Sultan Sarajati, dan Kesultanan Bacan yang dipimpin oleh Sultan Kaichil Buko. Pada masa kesultanan itu berkuasa, masyarakat muslim di Maluku sudah menyebar sampai ke Banda, Hitu, Haruku, Makian, dan Halmahera. Kerajaan Ternate dan Tidore yang terletak di sebelah pulau Halmahera, Maluku Utara, adalah dua kerajaan yang memiliki peran yang menonjol dalam menghadapi kekuatan-kekuatan asing yang mencoba menguasai. Oke, selanjutnya merupakan nama-nama Raja Ternate. Yang pertama ada Kolano Marhum. Kolano Marhum adalah penguasa kerajaan Ternate ke-18 yang memerintah dari tahun 1465 hingga 1486. Ia dikenal sebagai Raja Ternate pertama yang memeluk Islam bersama seluruh kerabat dan pejabat istana. Gelar Kolano adalah sebutan untuk penguasa kerajaan Ternate sebelum masuknya Islam, yang kemudian diganti menjadi Sultan setelah kerajaan Ternate menjadi Kesultanan Islam. Oke, yang kedua ada Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin adalah Raja Ternate ke-18 yang berkuasa antara 1486 hingga 1500. Dia adalah penguasa Ternate pertama yang mengadopsi gelar Sultan sebagai gelar Raja di Ternate. Digunakan bersamaan gelar Kolano yang digunakan pendahulunya. Selain itu, Sultan Zainal Abidin juga merombak adat dan pemerintahan kerajaan, menjadikan syariat Islam sebagai dasar. Dengan demikian, Ternate di bawahnya bertransformasi penuh menjadi sebuah kerajaan Islam. Oke, selanjutnya ada Sultan Bayanullah, Raja Ternate yang memerintah pada tahun 1500 hingga 1521. Ia merupakan putra pertama Sultan Zainal Abidin. Namanya seringkali berbeda dalam berbagai sumber sejarah. Ia sering juga disebut Sultan Bolif atau Abu Alif. Dan sewaktu muda, ia lebih dikenal dengan sebutan Kaichil Lelatur. Bayanullah dibesarkan dalam lingkungan Islam yang ketat. Sejak resmi menjadi kerajaan Islam pada masa kakeknya, yaitu Kolano Marhum, Ternate tak henti-hentinya melakukan perubahan dengan mengadopsi segala hal yang berbau Islami. Sultan Bayanullah melanjutkan langkah Islamisasi di Maluku yang dimulai oleh ayahnya, yaitu Sultan Zainal Abidin. Setelah menetapkan syariat Islam sebagai sumber hukum dasar kerajaan, seluruh rakyat Ternate diwajibkan memakai pakaian yang menutup aurat. Ia membentuk struktur baru dan lembaga pemerintahan sesuai Islam yang segera diadopsi oleh kerajaan-kerajaan lain di Maluku. Tindakannya ini berhasil membawa Maluku keluar dari alam animisme ke monoteisme. Sultan Bayanullah juga dikenal sebagai sultan yang mencintai ilmu pengetahuan dan berjasa besar bagi perkembangan Islam di wilayah timur Nusantara, terutama di Kepulauan Maluku. Seperti ayahnya, ia banyak mengundang guru-guru muslim untuk mengajar di Kesultanan Ternate. Ia pun tak segan mempelajari ilmu dari bangsa-bangsa asing yang datang, mengenai hal ihwal, persenjataan, strategi perang, perkapalan, teknik pembangunan, dan sebagainya. Di masanya, tiba orang Eropa pertama di Maluku, yaitu Ludovico Vartema, tahun 1506. Tahun 1511, armada Portugis untuk pertama kalinya menginjakan kaki di Maluku di bawah pimpinan Francisco Serrao. Kedatangan Portugis yang awalnya untuk berdagang ini disambut dengan sukacita oleh Sultan Bayanullah dan bahkan menjadikan mereka sebagai penasihat kerajaan. Langkah yang sama juga ditempuh mertua sekaligus saingannya Sultan Al-Mansur dari Kesultanan Tidore yang juga berlaku serupa terhadap bangsa Spanyol. Sultan Bayanullah sangat menyukai bangsa Portugis hingga memberikan mereka hak-hak istimewa dalam perdagangan, suatu langkah yang kelak membawa kehancuran bagi putra-putra dan negerinya. Sultan Bayanullah tutup usia pada tahun 1522. Kematiannya yang meninggalkan pewaris yang masih beliau memberikan kesempatan bagi Portugis untuk turut andil dalam pencaturan politik di Maluku. Oke, selanjutnya merupakan nama-nama Raja Tidore. Yang pertama ada Ciri Leliatu atau Ciri Liati atau Sultan Jamaluddin. Lahir abad ke-15 atau awal abad ke-16, adalah Sultan Tidore pertama di Kepulauan Maluku.
yang memerintah pada masa ketika Islam berkembang pesat di wilayah Indonesia ini karena adanya kontak yang disebabkan oleh meningkatnya perdagangan rempah-rempah. Ia juga terkadang dianggap sebagai orang pertama yang melakukan kontak dengan orang Tidore dengan Kepulauan Papua. Oke, yang kedua ada Sultan Saidi. Sultan Saidi adalah Sultan Tidore ke-10 di Kepulauan Maluku. Ia juga dikenal sebagai Magyau dan memerintah dari tahun 1640 hingga 1657. Pada masa pemerintahannya, ia terlibat permusuhan dengan rival tradisional Tidore, Kesultanan Ternate, termasuk campur tangan dalam pemberontakan anti Belanda di Ternate dan Ambon, serta upaya untuk memperluas wilayah kekuasaan Tidore di Maluku. Pada masa pemerintahan Saidi, Tidore telah memperoleh posisi politik di beberapa wilayah Papua. Oke, yang ketiga ada Sultan Jamaluddin Muhammad Amiruddin atau lebih dikenal dengan nama Sultan Wuku adalah seorang sultan dari Kesultanan Tidore yang dinobatkan pada tanggal 13 April 1779 dengan gelar Sri Paduka Mahatuan Sual Saidul Jehat El Mabus Amiruddin Shah Kaichil Peparangan. Selama masa perang dengan VOC, Nuku disebut sebagai Jo Barakati, artinya Tuhan yang diberkahi. Masa pemerintahan bidang politik, Kerajaan Ternate dipimpin oleh seorang Raja Kolano yang kemudian bergelar Sultan setelah Islam masuk. Ternate memiliki sistem birokrasi yang terorganisir dengan jabatan seperti Jogugu, Perdana Menteri, Hukum, Pengatur Hukum Adat dan Agama, dan Sanggaji, Kepala Daerah Bawahan. Kekuasaan Ternate meluas ke wilayah Maluku Utara sebagai Sulawesi, Papua, hingga Kepulauan Talaut. Ternate kerap bersaing dan berperang dengan Tidore, namun juga terkadang bersekutu, memiliki hubungan politik dengan Portugis, Spanyol, dan Belanda. Meskipun sering terjadi konflik, kerajaan Tidore juga dipimpin oleh seorang sultan. Wilayah kekuasaan Tidore meliputi Maluku bagian selatan, Kepulauan Raja Ampat, hingga Papuan bagian barat. Tidore lebih banyak beraliansi dengan Spanyol dalam melawan pengaruh Portugis dan Belanda di Ternate. Masa pemerintahan bidang ekonomi, Ternate dan Tidore, ekonomi sangat bergantung pada perdagangan rempah-rempah, terutama cengkih. Keduanya menjadi pusat perdagangan internasional sejak abad ke-15. Dengan pedagang dari Arab, India, Cina, Portugis, Spanyol, dan Belanda, sistem perdagangan bersifat monopoli. Rakyat diwajibkan menjual hasil panen kepada kerajaan atau penguasa Eropa. Belanda, VOC, menerapkan sistem monopoli ketat seperti pelayaran honggi dan pemusnahan pohon cengkih di luar wilayah kendali mereka, eksekusi, ekstripasi, terutama di Tidore. Masa pemerintahan bidang sosial, masyarakat terbagi dalam struktur adat dan agama, kaum bangsawan, ulama, dan pejabat kerajaan memiliki status sosial tinggi. Rakyat biasa terlibat dalam pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Islam memegang peranan penting dalam struktur sosial dengan penyebaran agama dibantu oleh ulama dan sultan. Kehidupan sosial dipengaruhi oleh interaksi lintas budaya Arab, Eropa, Asia Tenggara. Masa pemerintahan bidang budaya, budaya lokal Maluku bercampur dengan pengaruh Islam dan asing. Adat istiadat seperti kapitan laut, pemimpin maritim, dan upacara adat kerajaan tetap dijaga. Islam memperkaya budaya melalui seni kaligrafi, arsitektur masjid, dan tradisi lisan Islami. Bahasa Melayu menjadi lingua franca dalam perdagangan dan komunikasi antar pulau. Musik, tarian, dan pakaian adat berkembang, terutama dalam konteks upacara kerajaan dan keagamaan. Berikut merupakan bukti-bukti peninggalan. Di foto sebelah kiri merupakan Istana Sultan Ternate, di foto sebelah kanan merupakan Kedatoki, foto sebelah kiri merupakan Benteng Tore dan Tahula, di foto sebelah kanan merupakan Makam Sultan Baabula. Ternate berawal dari 4 kampung yang setiap kampungnya dipimpin oleh kepala marga atau momole. Keempat kampung kemudian sepakat untuk membuat kerajaan dengan Momole Ciko menjadi rajanya. Momole Ciko yang resmi menjabat sebagai raja pertama kerajaan Ternate mendapat gelar Ba Mansur Malamo sejak tahun 1257 Masehi. Pada abad ke-15 Masehi, perdagangan rempah di tanah Maluku semakin ramai. Pedagang dari berbagai wilayah berdatangan ke Maluku untuk mendapatkan rempah-rempah, mulai dari Melayu, Jawa, Cina, hingga Arab. Hubungan yang terjalin antara pedagang Maluku dan pedagang Jawa semakin akrab. Dari hubungan itulah penyebaran agama Islam semakin mudah masuk ke kerajaan Ternate. Mulanya, kerajaan yang dulu mempunyai nama kerajaan Gapi tersebut tidak menggunakan corak Islam. Namun, karena agama Islam mulai menyebar pada abad ke-14, maka keluarga kerajaan turut memeluk agama Islam ketika masa Raja Kolano
marhum pada 1432 sampai 1486 Masehi. Ketika Kolano marhum memimpin, seorang dari Jawa bernama Maulana Hussein datang untuk mengajarkan Al-Quran dan menulis dalam huruf Arab. Hal tersebut yang membuat raja, keluarganya, dan masyarakat merasa tertarik memeluk Islam. Hukum Islam mulai diberlakukan di bawah kepemimpinan Kolano marhum Zainal Abidin. Setelah menjadi kesultanan Islam, gelar raja atau Kolano diganti menjadi sultan. Kerajaan Ternate yang mulai mundur serta wafatnya Sultan Baabullah pada tahun 1583 Masehi. Beberapa waktu kemudian, Spanyol menyerang tanah Maluku dan merebut benteng Gamu-Lamu pada tahun 1606 Masehi. Sejak itulah, VOC pun berkuasa atas hak monopoli perdagangan dan mendirikan benteng di Ternate. Hingga pada akhir abad ke-17 Masehi, kerajaan Ternate sudah berada di bawah kendali VOC sepenuhnya.